wa Ogenki desu ka? Masih bersama saya Salitsa di segmen Pera Pera Nihongo, ngobrol asik dengan bahasa Jepang di podcast Suara 8. Kyou wa Aulia-san to Meishika-san otaku-san hanashite fukimasu. Hari ini kita akan ngobrol bareng Aulia dan Meishiki, murid SMK Negeri 8 dari jurusan PS. Watashi tachi wa Nihon no bunka to tenei no Nihongo no kaiwa o benkyou shimasu. Kita akan sharing-sharing nih tentang budaya dan cara berbicara bahasa Jepang dengan baik dan benar. Konnichiwa. Selamat datang di podcast Suara 8. Kyou wa o genki desu ka? Hai, genki desu. Hai, o genki desu. Takusan hanasurumae ni jika sukasai shite kudasai. Sebelum kita ngobrol, perkenal diri dulu ya. Boleh dimulai dari yang jilbab putih dulu. Oke. Hai, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Aulia Widya desu. Lili-chan to yonde kudasai. Yoroshiku onegai shimasu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Widya, bisa dipanggil Lili. Mohon kerjasamanya. Oke, boleh mbaknya yang selanjutnya. Hai minasan, konnichiwa. Watashi wa Haridian Meishiki to moushimasu. Doso yoroshiku onegai shimasu. Hai semua, perkenalkan nama saya Haridian Meishiki. Salam kenal. Oke, karena sudah perkenalan nih, Aulia, kita mau bahas apa nih hari ini? Jadi hari ini kami akan membahas tentang cara mengajak teman untuk pergi ke suatu tempat atau jalan-jalan dalam bahasa Jepang. Ya, betul sekali, karena saat kita berada di Jepang, kita pasti akan mengajak maupun diajak pergi ya teman-teman. Jadi pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengajak pergi tetapi dalam bahasa Jepang. Iya nih, bener kan? Menarik nih. Boleh dimulai, Aulia? Oh, menarik bukan? Mau dimulai sekarang? Boleh, Ya, mulai boleh. sekarang. Mei-san, Nan desu ka? ashita tomodachi to ohaname o shimasu. Mei-san mo ishou ni ikimasen ka? Ii desu ne. Doko e ikimasu ka? Osaka jou desu. Nanji ni ikimasu ka? 10時に大阪駅で会いますよ。Wakarimashita. じゃあ、また明日ね。 Sugai desu. Nah, itu barusan adalah percakapan tentang cara mengajak pergi dalam bahasa Jepang ya. Gimana nih, teman-teman udah pada ngerti kan? Oke, agar kita bisa lebih mengerti artinya, boleh dijelasin dong Aulia dan Meishiki? Ya, dimulai dari yang pertama ya. Mei-san, itu adalah cara untuk memanggil teman dalam bentuk formal ya. Jadi, panggilan di Jepang ada banyak. Misalkan tadi ada nama orang ditambah sang, digunakan untuk bahasa formal yang artinya saudara. Oke, kan itu kalau pakai bahasa formal ya Aulia ya. Kalau semisal udah kayak teman dekat atau adik, itu gimana? Apa harus pakai sang juga atau panggilan biasa? Kalau udah dekat sih bisa dipanggil pakai nama saja ya, nggak usah harus sang gitu. Oh, Atau kalau gitu punya ya. panggilan sendiri, misal Salisa-chan, o genki desu ka? Nah, gitu. Oke, udah paham. Oke, boleh dilanjutkan? Oke, yang berikutnya tadi saya mengatakan nandeska. Nandeska di sini bisa diartikan apa. Jadi ketika kita dipanggil, kita mau bilang apa dalam bahasa Jepang, kita bisa mengatakan nandeska. Seperti saya mau memanggil MC kita ya, namanya Salisa-san. Berarti saya jawabnya nandesu ka? Ya, betul. Sugai desu. Oke. Terus selanjutnya bisa dilanjutkan? Nah, yang berikutnya adalah ashita tomodachi to ohaname o shimasu. Ashita artinya besok, tomodachi artinya teman atau kawan, to artinya dengan, sedangkan ohaname o shimasu artinya melihat bunga sakura. Jadi, arti keseluruhan besok akan melihat bunga sakura dengan teman. Kalimat berikutnya, Mei-san mo ishou ni ikimasen ka? Artinya, saudara Mei, apakah juga mau ikut pergi juga? Oh, begitu ya. Jadi kalau mau mengajak teman dalam bahasa Jepang itu tinggal ditambah ishou ni ikimasen ka? Ya, benar sekali. Oh, oke. Oke, kalimat selanjutnya tadi saya mengatakan ii desu ne.
Doko ikimasu ka? I desu ne di sini berarti oke atau ya. Kemudian doko ikimasu ka berarti pergi kemana. Jadi kalau mau bertanya, kita bisa mengatakan doko ikimasu ka, yang berarti mau pergi kemana. Ya, betul sekali. Yang berikutnya adalah Osaka-jo desu. Ini artinya nama tempat di Jepang. Jadi, Osaka-jo adalah kastil atau benteng Osaka. Berikutnya, tadi saya mengatakan nanji ni ikimasu ka. Nanji ni ikimasu ka di sini berarti waktu. Di sini saya menanyakan pukul berapa atau jam berapa. Kemudian ikimasu ka adalah pergi. Jadi bisa diartikan pergi pada jam berapa. Kalimat berikutnya, Juji ni Osaka eki de aimasu yo. Juji ni artinya pada pukul 10. Kemudian Osaka eki de artinya di stasiun Osaka. Kemudian aimasu yo artinya mau bertemu. Jadi kalau diartikan semuanya menjadi mari bertemu di stasiun Osaka jam 10. Oke, aku boleh tanya nggak nih? Ya boleh. Untuk Alia-san, cara menyatakan jam dalam bahasa Jepang tuh gimana sih? Caranya, angka dalam bahasa Jepang ditambah ji yang artinya jam. Contoh, ichiji jam 1, nichi jam 2, sanji jam 3, dan berikut. Oke, berarti kalau menyatakan jam tinggal ditambah chi ya? Ya, Oh, begitu ya. Gampang juga ya, Alia-san. Oke, boleh dilanjutkan penjelasannya? Oke, yang terakhir saya tadi mengatakan wakarimashita. Mungkin teman-teman yang menonton sudah tahu ya artinya wakarimashita. Artinya bisa diartikan mengerti. yang terakhir, ja, mata shita ne artinya adalah sampai jumpa besok. Oh, begitu ya. Oke, teman-teman. Tadi adalah arti dari penjelasan untuk mengajak pergi dalam bahasa Jepang. Gimana kalau kita ulangi sekali lagi biar teman-teman lebih jelas lagi? Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Mei-san, Nandesu ka? ashita tomodachi to ohaname o shimasu. Mei-san mo issho ni ikimasen ka? Ii desu ne. Doko ikimasu ka? Osaka-jo desu. Nanji ni ikimasu ka? 10時に大阪駅で会いますよ。Wakarimashita. じゃ、また明日ね。 Nah, itu tadi contoh percakapan untuk mengajak pergi dalam bahasa Jepang ya. Oke, ada pertanyaan nih buat Meisiki dan Aulia. Apa harapan yang ingin Meisiki atau Aulia sampaikan untuk para siswa yang menonton ini tentang materi podcast bahasa Jepang kali ini? Yang saya harapkan dari materi podcast kali ini, teman-teman semua yang mungkin lagi belajar bahasa Jepang bisa menggunakan bahasa Jepang yang baik atau bahasa yang baik untuk mengajak teman, saudara, maupun pasangan. Jadi biar ya tahulah bagaimana yang baik, bagaimana yang tidak. Oke, untuk Meisiki gimana Meisiki? Kalau pesan saya untuk semua yang menonton, semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata ya, baik itu dengan teman ataupun saudara dan lainnya. Oke, kalau itu kan harapan untuk siswa tentang materi podcast kali ini. Nah, kalau pesan atau kesan khusus untuk siswa SMK Negeri 8 dari Meisiki dan Aulia tuh apa sih di dalam masa pandemi ini? Kalau dari saya sendiri tentunya tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah ya, walaupun kondisi tidak memungkinkan, tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, Kalau dari aku, yang lagi belajar bahasa Jepang terus semangat, jangan patah semangat ya. Ya, gitulah. Terus buat yang lainnya tetap belajar, tetap kerjain tugas-tugas dari guru, jangan scroll TikTok mulu, jangan rebahan mulu. Kan nanti gak dapet nilai, nanti kamu yang susah, kamu yang sedih kan. Ya belajar terus. Bener banget tuh. Kamu mesti
salah satunya itu scroll TikTok mulu ya. Mungkin. Gak boleh itu. Udah banyak banget nih kita ngobrol sama Meisiki dan Aulia. Untuk semakin semangat belajar bahasa Jepang. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast ini, SMA 8 kan punya jargon. Kalian pasti tahu lah. Tahu dong. Tahu dong. Oke, bisa kita bareng-bareng ya. Saya yang pimpin. SMK Negeri 8, Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Terima kasih untuk Aulia dan Meisiki sudah menyempatkan waktunya dan juga memberi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama. Untuk para pendengar, stay tune terus ya di channelnya N8 TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe, juga share ke teman-teman kalian. Tetap semangat belajar dan terus pantengin podcast Suara 8. Kita akan selalu membuat konten-konten yang menarik dan tentunya bermanfaat setiap minggunya. Tetap patuhi protokol kesehatan selalu. Salam idola. Matane. Arigatou gozaimashita.